Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi ya di Chamami Channel. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang masih setia nungguin video-video dari Chamami Channel. Dan mohon maaf karena beberapa waktu ini aku nggak terlalu update ya teman-teman. Video kali ini aku mau buat roti baget bareng kakakku. Nah, jadi ini aku ditemenin sama kakakku dan kita mau bikin roti baget. Bahannya tuh cuma 4 bahan, jadi air hangat kurang lebih 500 ml, kemudian 3 sendok teh garam, 4 sendok makan ragi instan, dan juga 800 gram tepung terigu. Nah, kalau aku gunain ragi instan yang parmipan ini, nah itu satu bungkusnya udah setara sama 2 sendok makan ragi atau kurang lebih ya 2 sendok makan. Jadi aku nggak perlu nakar lagi, langsung aja karena aku butuh 4 sendok makan, jadi aku langsung gunain 2 bungkus. Nah terus ini raginya kita campur dulu sama air hangat yang kita butuhin air hangatnya kurang lebih 500 ml ya teman-teman, harus air hangat. Nah terus nanti ini diaduk rata sampai benar tercampur dengan airnya. Sambil menunggu itu kita siapin tepung terigunya sama garamnya buat diaduk rata juga gitu. Jadi sambil nunggu ini tercampur seperti itu ya teman-teman. Nah kita siapin tepung terigu sama garamnya, ini kita aduk-aduk dulu kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung roti baget ini biasanya digunakan buat menu-menu kayak gimana sih. Nah sebenarnya roti-roti baget ini itu dibuat misalnya kayak roti bawang putih ya, roti garlic itu juga enak teman-teman. Dan untuk videonya aku taruh di link atas ya. Terus kalau misalnya kalian mau buat roti john ala-ala kalian kayak gitu juga pakainya roti baget ini teman-teman. Dan sebenarnya nanti di akhir video kalian bisa lihat tekstur hasilnya dan rasanya tuh sebenarnya emang agak tawar sih, tapi nggak tawar-tawar banget ya. Tapi ada rasa gurih-gurih asinnya kayak gitu, tapi nggak terlalu asin. Dan itu tuh ternyata disantap langsung aja roti bagetnya tuh enak, apalagi pas masih hangat-hangat tuh mantap banget deh teman-teman. Kalian harus tonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Nah ini aku aduk-aduk dulu video jadi salah ngomong ya. Ini tepung terigu sama garamnya kalau sudah agak tercampur rata, nah udah deh kita tambahin sedikit demi sedikit air ragi yang tadi udah kita campur ya, air dan ragi yang sudah kita campur tadi, seperti itu teman-teman. Pokoknya ditambahin aja sampai merata ya teman-teman. Nah ini udah merata. Nah teman-teman, kalau kalian masih bingung kira-kira apa aja sih bahan yang aku butuhin, sebenarnya ini simple ya teman-teman. Tapi kalau kalian lebih jelas lagi bisa lihat di kolom deskripsi karena aku tulisin di situ teman-teman. Nah ini ternyata kalau pakainya susah ya teman-teman, jadi ini diganti aja sama kakakku. Jadi kita bakalan langsung mulai nih, dan pastikan sebelum masak kalian sudah harus cuci tangan dengan bersih ya teman-teman, biar tetap terjaga kebersihannya. Dan tentu ini kan makanan mau kita santap, jadi benar harus bersih ya teman-teman. Nah teman-teman, ini diuleni sampai kalis. Jadi sebenarnya buat roti baget ini ternyata nggak perlu harus punya misalnya kayak mixer atau alat-alat memasak yang lebih canggih lah ya, ibaratnya seperti kayak gitu. Nggak perlu teman-teman, kalian bisa buat homemade di rumah tanpa alat-alat canggih untuk membantu kalian. Jadi ini bisa banget buat cuma dengan kita diuleni aja udah bisa kok teman-teman. Nah ciri-cirinya kalau kalis itu dia udah nggak lengket. Nah tapi kalau dilihat di video ini tuh masih agak nempel teman-teman di tangan aku, masih agak-agak lengket gitu ya. Jadi berarti ini udah hampir kalis. Jadi kita tunggu sampai benar-benar udah nggak nempel gitu, udah nggak lengket-lengket kayak gitu, berarti itu udah kalis teman-teman. Nah teman-teman, kalau sudah kalis seperti ini kita bisa lanjut dengan menutupi ya ini dengan kain bersih seperti itu, dan ditunggu 20 menit. Nah kalau sudah ditunggu 20 menit
dia akan mengembang ya teman-teman. Nah kalau sudah mengembang baru deh kita lanjut untuk mengulangi lagi sebentar, seperti itu teman-teman. Teman-teman, jadi kalau sudah ditunggu selama 20 menit hasilnya seperti ini nih. Nah ini akan diulangi lagi sebentar, jadi nggak usah diulangi sampai waktu yang lama banget teman-teman, nggak usah, ini cukup sebentar kita ulangi. Nah terus kalau sudah diulangi lagi diulangi tadi seperti ini, nah kita bakalan tutup lagi dengan kain ya, dan setelah itu baru benar-benar kita tunggu selama 2 jam, seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman tanya sebenarnya itu berapa lama, kurang lebih itu sekitar 15 menitan ini diulangi ya teman-teman. Nah ini baru deh ditutup lagi, dan setelah ini baru kita akan tunggu selama 2 jam. Sambil kalian menunggu selama 2 jam, kalian bisa ngelakuin hal yang lain, bisa memasak yang lain atau ngerjain yang lain kayak gitu. Nah hasilnya setelah 2 jam dia mengembang besar seperti ini ya teman-teman. Aku ambil dulu. Nah ini nanti bakalan kita bagi beberapa bagian. Nah, kalau di sini aku dan Mbak mutusin buat ngebagi adonan ini menjadi 8 bagian. Tapi karena ini aku menggunakan bahan cuma menggunakan tangan aja, dan akunya sebagian nggak terlalu bisa rapi banget buatnya nanti, jadi hasilnya emang agak nggak terlalu rapi ya. Sebenarnya bisa kok rapi asal kalau kalian telaten aja gitu. Nah ini aku sama Mbak ada yang rapi dan ada yang enggak, dan kayaknya sini hasilnya dari tangan aku yang kurang rapi ya teman-teman ngebentuknya. Jadi ini dibagi dulu 8 bagian, dan setiap bagian nanti akan kita bentuk memanjang seperti roti bagutnya, seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kalian mau lebih akurat kayak gitu ya, kalian bisa bagi dalam bagian, dan jangan lupa untuk ditimbang kayak gitu. Jadi biar benar-benar akurat, misalnya satu bagian, satu potong itu benar-benar misalnya sekitar 200 gram atau sekitar misalnya 100 gram, pokok disesuaikan aja sama selera kalian atau kepengen kalian. Kalau tips dari kakakku, ini kita potong dulu jadi 4 bagian teman-teman. Nah setelah dipotong jadi 4 bagian, setiap bagian dari 4 potong itu kita potong lagi jadi 2, jadi totalnya ada 8 teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Nah ini mulai untuk dibentuk ya teman-teman, jadi kalian bentuknya pipi memanjang seperti itu ya teman-teman, karena nanti dia akan mengembang ketika kita panggang. Jadi ini kita mulai bentuk-bentuk aja deh teman-teman. Kalau kalian telaten sebenarnya pasti rapi banget, cuman karena di sini aku dan Mbak emang lagi nggak terlalu telaten ya teman-teman, berhubung kita sebenarnya sambil ngerjain yang lain, jadi ini selingan aja bikin roti sambil masak yang lain di rumah. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau ada yang kurang rapi, tapi meskipun bentuknya sebagian ada yang nggak terlalu rapi, rasanya teman-teman nggak berubah, nggak ada yang beda, semuanya rasanya sama, enak, gurih. Pokok kalian harus coba buat di rumah karena bahannya simple aja, nggak terlalu banyak. Nah seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya kalau kalian udah mau seperti ini aja nggak masalah ya teman-teman, ini udah jadi bagian dari roti baget. Nah tapi kalau kalian mau lebih maksimal, kalian jangan lupa bagian atasnya ini diolesi sama kuning telur. Nah kalau di sini aku ada buat beberapa bagian ya, jadi ada yang nanti aku buat nggak ada pakai olesan kuning telur, terus nanti ada yang pakai olesan kuning telur aja, dan juga ada yang pakai olesan kuning telur dan biji wijen
karena aku suka banget biji-bijian teman-teman, jadi aku juga buat untuk beberapa varian. Nah teman-teman, tapi sebelumnya ini kita tutup dulu ya teman-teman, dan kita tunggu kurang lebih selama 20 menit lagi karena biar mengembang. Kalau sudah mengembang seperti ini tahap terakhir sebelum di open ya teman-teman. Nah kalian bentuk-bentuk garis seperti ini ke semua ke semua bagian roti bagutnya ya teman-teman. Setelah itu baru deh kalian olesin sama kuning telur. Terus kalau nggak mau yang masalah dikasih langsung biji-bijian aja ditaburin gitu juga bisa sih teman-teman ya, tapi emang dia nggak terlalu menempel karena nggak ada olesan kuning telurnya. Terus ini aku buat ada 4 ya, jadi ada yang pakai olesan kuning telur dan biji-bijian, olesan kuning telur aja, terus enggak pakai olesan kuning telur tapi aku kasih taburan bijian, dan sama sekali nggak ada olesan kuning telur dan juga biji-bijian. Jadi aku buat 4 bagian seperti itu ya teman-teman. Nah ini diolesin dulu yang bagian pakai kuning telur seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, jadi kalau misalkan udah punya roti ini, kalian bisa stok di rumah teman-teman. Jadi misalnya kalian simpan aja dulu di kulkas kayak gitu. Ini masih bisa bertahan ya teman-teman sampai beberapa hari kalau di kulkas. Kalau misalnya nggak di kulkas, dia lebih cepat berjamur ya. Tapi kalau misalnya buat besok nggak berjamur masih bisa kok teman-teman, meskipun nggak di kulkas. Kalau ditaruh di kulkas nanti kalian buat simpan stok itu jauh lebih lama ya, bertahan lebih lama seperti itu. Nah kan tadi kan udah ditutup ya, ditunggu selama 20 menit setelah dibentuk tadi. Nah kalau sudah, langsung deh kita masukin ke oven. Nah ini bagian yang lain yang aku olesin biji-bijian. Jadi akan tadi ada beberapa bagian yang kayak gitu. Kalau sudah, masukin lagi ke oven. Nah ini aku menggunakan oven tangkring, kurang lebih dipanggang sekitar 20 menitan ya teman-teman prosesnya. Nah ini udah hampir setengah matang kayak gitu, dan setelah ditunggu kurang lebih 20 menitan, nah ini udah selesai teman-teman. Matikan apinya karena aku menggunakan oven tangkring ya. Nah hasilnya bagus banget ya teman-teman seperti ini. Nah ini yang versi pakai wijen nggak pakai kuning telur, dan wijen dengan kuning telur. Jadi ada beberapa bagiannya teman-teman. Nah jadi ini evaluasi aja buat kalian yang mau, kalian bisa lebih rapi lagi ngebentuknya, karena aku dan Mbak kita buatnya nggak benar-benar 100% khusus buat roti aja, tapi tadi kita selingin sama buat masakan yang lain. Jadi emang diburu waktu juga, jadi emang nggak terlalu telaten ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau lebih rapi, kalian bisa bentuk betul-betul rapi ya teman-teman. Dan terima kasih sudah menyaksikan video dari channel. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe dulu teman-teman, biar aku semakin semangat buat videonya. Nah ini hasilnya ya teman-teman, dalamnya tuh empuk banget, nah dan luarnya crispy. Sampai di sini dulu teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.